Like a Hellcat. Dimanapun mengotori lembaga pendidikan, mengotori apalagi ini pesantren, Masya Allah, benar-benar saya harap itu tidak terulang lagi dimanapun tempat. Saya mohon menghormati wanita. Jadi saya tuh udah dibuka paksa itu Pak, belum kan ngapain saya itu kan udah semuanya disuruh. Saya udah bilang nggak mau, udah kayak gitu kan. Saya mau udah sampai nangis itu Pak saya awalnya. Orang tua mana sih yang menginginkan anaknya menjadi korban pelecehan seksual? Dan orang tua mana yang tega, rela anaknya menjadi korban? Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Terus di tahun 2018 ada yang melapor ke situ. Saya juga sudah diperiksa, saya bersedia menjadi saksi. Sudah diperiksa, sudah berjalan, ternyata gagal, tidak berhasil. Ayahnya ya, sang kiai melakukan pembelaan ya. Ya saya pikir secara manusiawi ya wajar saja emosional saat itu kan, ya kan. Kita juga sebagai ayah atau bapak gitu, sebagai ayah ketika anaknya bersalah secara emosional sesaat pada saat itu mungkin dia melihat ada apa, dia lakukan pembelaan terhadap anaknya, tetapi mungkin setelah itu dia renungi. Bicara hukumannya kita serahkan kepada yang berwenang dan wajib. Cuman memang yang menjadi sorotan adalah ya pas pada waktu itu takdirnya bahwa anak kiai gitu, anak seorang kiai yang tinggal di pondok pesantren itu ya namanya godaan ya. Sebuah godaan, kita juga tidak menafikannya apakah itu anak kiai atau kiai sendiri atau tokoh masyarakat atau orang biasa ya. Ya, ketika godaan sudah merasuk lebih mendominasi ke dalam dirinya ya bisa saja tergelincir seperti itu. Ya harus sama, maupun itu anak kiai maupun itu anak ulama, ketika melakukan kemaksiatan atau pelanggaran ya kan sesuai di negeri Indonesia ini ada peraturannya Pak. Ya ikutin gitu, jangan sampai ya ini juga gitu, kemarin kok ditahan-tahan gitu kan. Artinya begini, pelecehan itu terjadi sih di mana-mana ya kan, bukan hanya di pondok pesantren ya kan. Cuman memang ketika ada sorotan di pondok pesantren ini menjadi khawatir menjadi stigma negatif terhadap lembaga pendidikan atau pondok ya. Walaupun pelecehan itu terjadi di mana-mana, di kereta, di bis kota, ya di perkantoran, ya kan. Bahkan juga lembaga-lembaga pendidikan yang non pesantren ada juga. Dalam tanda kutip, kenapa akhirnya menjadi rame? Karena memang mungkin dianggap bahwa pondok pesantren ini tempat lembaga di mana secara khusus seseorang itu mendalami agama. Menurut saya sih sekarang lebih hati-hati atau waspada ya Mas, karena pesantren sekarang tuh nggak kayak dulu. Kalau dulu itu mungkin lebih agamis, tapi kalau sekarang kayaknya nggak memandang. Apalagi untuk individual orang-orangnya, terutama laki-laki, nggak bisa menjaga hawa nafsunya, hingga anak-anak itu jadi korban. Di pesantren adalah lembaga pendidikan plus, mau jadi apapun bisa, tapi plus dia paham agama, ya kan? Tidak semua pesantren seperti itu. Contohnya anak saya baik-baik aja, nyampe sekarang, nyampe selesai pesantren di kampung, kuliah di Jakarta, nyampe selesai semuanya berjalan lancar, alhamdulillah Mas. Nah, dulu Mas pernah. Bahkan di sana juga suasananya enak gitu, nggak kayak sekarang banyak berita-berita pelecehan, banyak banget pokoknya. Di situ kalau laki-laki pun yang ngajar jaga jarak jauh Mas. Pilah-pilah pesantren lah ya. Kalau misalkan kita punya anak perempuan, masukin ke pesantren perempuan. Kalau kita punya anak laki, masukin ke pesantren anak laki. Mungkin itu akan lebih baik sih.
kepenginnya saya sih pesantren laki sama perempuan jangan berdekatan atau jangan tercampur, atau lebih baik ustadzah atau ustadz yang untuk laki-laki, yang untuk perempuan, jadi insya Allah semuanya akan aman-aman aja. Contoh-contoh yang benar-benar pesantren itu kembali kepada hitohnya itu. Like a Hellcat.